Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang betapa singkatnya hidup ini. Kalau hal itu betul-betul kita sadari, maka kita akan selalu ingat tentang mati. Sementara tak ada seorang pun yang tahu berapa lama dia bakal tinggal di dunia ini dan bagaimana akhir cerita kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, cerita berikut tentang kematian yang bisa datang tiba-tiba, kiranya dapat kita ambil hikmah darinya. Alkisah di suatu kota, hiduplah dua orang bersaudara kakak beradik, yang sifat dan perilaku keseharian keduanya itu sangat jauh berbeda. Si kakak terkenal sangat alim, rajin ibadah, dan kegiatannya hanya ada di seputaran masjid saja. Sampai-sampai penduduk di daerah tersebut menjulukinya dengan si ahli ibadah. Sebaliknya si adik adalah orang yang suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan lain sebagainya. Kesehariannya setelah bekerja, ia selalu berada di sekitar rumah bordil, sehingga penduduk di daerah tersebut juga mempunyai julukan untuknya, yaitu si Raja Maksiat. Setelah keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama, pada suatu sore, si kakak duduk termenung di dalam masjid, tempat dia biasa beriktikaf. Di dalam perenungannya itu, sisi jahat yang sudah lama terkubur di dalam dirinya berbisik kepadanya, "Wahai ahli ibadah, sungguh kamu telah banyak berbuat amal kebaikan terhadap Tuhanmu, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa kamu akan menempati surganya kelak. Namun sayangnya, wahai ahli ibadah, karena kamu terlalu sibuk dengan ibadahmu, kamu lupa akan kesenangan yang disediakan untukmu di dunia ini. Kamu lupa akan kesenangan yang setiap hari dinikmati oleh adikmu. Maka pergilah ke tempat adikmu. Nikmatilah kesenangan dunia ini walaupun hanya sekali saja. Setelah itu, kembalilah ke tempat ini lagi untuk memohon ampun dari Tuhanmu. Niscaya Dia akan mengampunimu. Bukankah Dia itu Tuhan yang Maha Pengampun?" Si ahli ibadah itu pun manggut-manggut, pertanda dia setuju. Sembari berencana untuk memenuhi ajakan nafsu kotornya itu nanti malam. Pada waktu yang sama, di sudut sebuah rumah bordil di kota itu, si adik duduk lesu, tertunduk dan lemas. Ia membayangkan dosa-dosanya yang sudah menggunung begitu banyak. Hati nuraninya yang sudah lama tertutup debu maksiat itu berbisik kepadanya, "Wahai hamba Allah yang sudah melampaui batas, dosa-dosamu yang begitu banyak sudah sangat cukup untuk menyeretmu ke dalam lembah neraka yang panas membakar. Sudahilah perbuatan hinamu itu dan bertobatlah kepada Allah.
Niscaya Allah akan mengampunimu, sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Dan si raja maksiat itu tertunduk, air matanya terus mengalir, mencerminkan penyesalan yang sangat dalam. Malam harinya si kakak segera berangkat menuju rumah bordil untuk menemui adiknya. Tentu saja dengan rencana untuk melaksanakan niatnya yang telah ia susun sore tadi. Dan pada waktu yang sama si adik berangkat menuju ke masjid untuk menjumpai kakaknya dan meminta bimbingannya. Dia akan memulai tobatnya malam itu. Kedua saudara itu ternyata mengambil jalan yang berbeda, sehingga sampai di tempat tujuan masing-masing tanpa saling bertemu. Setelah lama saling menunggu, akhirnya keduanya langsung memenuhi hajatnya masing-masing. Si adik yang sudah berada di masjid langsung bersuci, kemudian bersimpuh sujud di hadapan Tuhannya untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Begitu pula halnya dengan si kakak, dia langsung bergabung dengan para ahli maksiat di rumah maksiat tersebut untuk melampiaskan hasrat yang sudah lama ia tahan. Di saat keduanya sedang sibuk dan khusyuk dengan perbuatannya masing-masing, di saat itulah Allah memberlakukan ketentuannya. Di tengah malam itu, kota diguncang oleh gempa yang begitu dahsyat, sehingga merobohkan banyak bangunan, termasuk rumah bordil dan masjid tersebut. Semua orang berusaha lari menyelamatkan diri, tetapi tidak dengan kedua saudara itu. Keduanya terbuai dan tenggelam dalam perbuatannya masing-masing, sehingga mereka tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Pagi harinya ketika matahari menyinari bumi, para penduduk membongkar dan memeriksa bangunan-bangunan yang runtuh untuk mencari para korban gempa. Dan sungguh hal yang sangat menakjubkan bagi mereka. Ketika bangunan masjid yang runtuh itu dibongkar, ditemukanlah jasad si raja maksiat dalam keadaan bersujud dan di dekatnya tergeletak sebuah mushaf Al-Quran. Sementara di bagian lain, para penduduk dibuat terkejut bukan kepalang saat menemukan jasad si kakak, si ahli ibadah, berada di bawah reruntuhan bangunan rumah bordil dalam keadaan tidak berpakaian bersama jasad seorang PSK di sampingnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah tidak seorang pun yang tahu pasti kapan dan di mana dia akan meninggal. Apa yang sedang dilakukan saat maut menjemputnya, apakah dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, wallahu a'lam. Betapa banyak manusia yang menginginkan hidup nikmat, harta berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, pakaian dan makanan yang serba wah dan lain sebagainya. Sementara hanya sedikit di antara mereka yang menyiapkan diri agar bisa mati nikmat alias husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan dihadapi oleh semua makhluk hidup di atas muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Hanya saja kenikmatan duniawi yang fana terkadang menenggelamkan kesadaran akan peristiwa penting yang akan terjadi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar banyak mengingat mati. Yang mati itu akan menjadi pemutus segala kenikmatan hidup. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat hal yang dapat memutus aneka macam kelezatan, yaitu kematian. Sering mengingat mati dapat membuahkan 3 hal yang positif.
Yang pertama, menyegerakan orang untuk bertobat. Yang kedua, hati akan menjadi lapang dalam menerima segala pemberian Allah. Dan yang ketiga, ada antusiasme yang tinggi untuk menjalankan ibadah. Mengingat kematian ini penting dilakukan, bukan untuk melemahkan gairah hidup kita, melainkan sebaliknya akan memompa semangat yang lebih besar untuk mengisi kehidupan ini dengan kebaikan. Dalam suatu hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang pintar dalam hadis ini bukanlah orang yang bangga dengan ijazah sarjananya, atau bangga dengan gelar doktor maupun guru besarnya, atau orang yang pandai dengan retorika bahasa, sehingga mampu menguasai massa untuk kepentingan politiknya atau hal-hal lain. Al-kaisu, orang yang cerdas yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut adalah orang yang mampu dengan bijak mengendalikan hawa nafsunya untuk selalu tunduk dan taat terhadap perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, "Al-mautu laisa a'dhama masaibil hayah, bal huwa sunnatul hayah." Kematian bukanlah musibah yang paling dahsyat. Ia hanya sebuah fenomena biasa yang pasti terjadi dalam kehidupan. A'dhamul masaib ayyamutal khauf minallah fi qalbik wa anta ala qaidil hayah. Musibah yang paling dahsyat itu adalah matinya rasa takut kepada Allah dari hatimu, sedangkan kamu masih hidup. Mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.